14 rumah, dan ini masih ada plakatnya dengan dana keistimewaan. Ini teman-teman, tahun ini itu rencananya akan dikerjakan juga di Dusun Wotawati ini, sekitar informasinya dari Bapak Duko ini sekitar 35 fasad rumah. Jadi ini besok termasuk nanti masjid ini ya. Niku kan tadi kawan dosa dinten. Sampune medal saking riku niku mboten miyose mboten mriki, Pak. Pagi itu kalau jam 8 itu belum ada sinar matahari. Masih gelap? Iya, masih gelap. Jadi belum ada sinar matahari. Datang sini kalau jam 9 itu baru. Inilah dusun yang menghampar di dasar Sungai Bengawan Solo Purba. Nuansanya mirip suasana di era zaman Kerajaan Majapahit. Tidak hanya pekat dengan atmosfer masa lalu, di dusun ini juga mendapatkan sinar matahari yang lebih singkat. Matahari selalu terbit terlambat dan terbenam lebih cepat. Matahari baru akan muncul kurang lebih pada pukul 9 pagi dan terbenam pada pukul 4 sore. Artinya, dalam satu hari waktu siangnya hanya sekitar 7 jam saja. Masyarakat setempat juga percaya bahwa Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 atau Gubernur Yogyakarta saat ini pernah bertapa 40 hari di Pedukuhan Wotawati. Mari kita telusuri dusun ini lebih jauh. Niku kan tadi kawan dosa dinten. Sampune medal saking riku niku mboten miyose mboten mriki, Pak. Niku mlipir song niku ngawur mawon. Sareng petuk dalan pungkasan dusun iki mundun, dan niku mudhun teng dusun mriki niku. Brane ler piyambak. Lah kula niku yen kula nenten ten lawang niku nggih pakai si Pak Sing niku enten mriki. Ini adalah salah satu jalur jalan lintas selatan yang menghubungkan Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Jalur jalan lintas selatan di Kabupaten Gunung Kidul kurang lebih sepanjang 80 km yang terhubung dari Kapanewon Purwosari hingga Kapanewon Rongkop. Dan salah satu jalur yang kita lalui ini adalah jalur jalan lintas selatan di Kapanewon Girisubo.
ada fakta menarik di dusun yang akan kita kunjungi kali ini. Di balik bukit-bukit yang menjulang, dulunya adalah tempat di mana Sungai Bengawan Solo Purba yang mengalir. Sungai Bengawan Solo yang legendaris itu tidak mengalir ke utara atau bermuara ke Laut Jawa, namun sebaliknya dari Gunung Lawu sebagai sumber mata air, Sungai Bengawan Solo Purba justru mengalir ke selatan dan bermuara ke Pantai Sadeng di Samudra Hindia yang berada di Kabupaten Gunung Kidul. Namun, kenapa saat ini bisa berubah? Karena sekitar 4 juta tahun yang lalu terjadi pergeseran lempeng bumi, sehingga mengakibatkan aliran Sungai Bengawan Solo menjadi berbalik ke arah utara. Sungai Bengawan Solo Purba itu kemudian menciptakan sebuah lembah, dan di salah satu lembahnya ada sebuah dusun yang sangat unik yang bernama Dusun Wotawati. Di Dusun Wotawati, matahari hanya bersinar sekitar 7 jam sehari, terbit sekitar pukul 8 atau 9 pagi dan tenggelam pada pukul 4 sore. Untuk menuju ke lokasi hanya berjarak sekitar 4 km dari jalur Jalan Lintas Selatan Kapanewon Girisubo. Jalan yang kita lalui hanya pas-pasan, sempit serta sedikit terjal dan curam. Nah, inilah gerbang masuk ke Dusun Wotawati. Suasananya sangat masih alami. Kiri kanan berdiri bukit menjulang dan banyak bebatuan purba. Nah, dusunnya sudah mulai kelihatan, berada jauh di bawah sana. Tadi apa bacanya ya? Nggak kebaca tadi ya? Ya baca, tapi yang di bawah. Nah, ini masuk Dusun Wotawati ya. Kemarin sempat kesini juga ya kita. Pas pakai motor kamu takut jatuh. Wah, jatuh. Tinggi loh mas. Nah, ini yang di depan itu Tinggi, sudah tinggi. jadi ya, untuk apa namanya, balai dusunnya ini sudah jadi. Dek langkung Bu. Oh, ini balai dusunnya untuk ngumpul anak-anak ini. Oh, belum jadi ya parkirnya ini. Jadi ini kayaknya dipakai parkir tapi belum jadi lokasi parkirnya. Pak, kita parkir di sini aja. Oke teman-teman sekalian, saat ini saya berada di Dusun Wotawati, Desa atau Kelurahan Pucung, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Dan ini saya sampai di masjid, di tempat pas pintu masuk. Dan ini teman-teman, di depan saya ini rencananya mau digunakan sebagai tempat parkir ya rencana, tapi sampai saat ini di bulan Mei tahun 2025 ini belum selesai. Dan teman-teman, saat ini untuk tahap 1 pembangunan fasad dari Dusun Wotawati ini sudah selesai untuk tahun 2024.
dan bangunan-bangunannya sudah jadi, termasuk juga bangunan joglo ya. Joglo ini dulunya itu balai dusun ya, dulu di depan ini adalah balai dusun, dan saat ini sudah jadi. Dan untuk rumah juga kemarin di tahun kemarin sekitar 14 rumah ya, kalau nggak salah 14 rumah. Dan ini masih ada plakatnya dengan dana keistimewaan sebagian ya, itu pembangunan kawasan terpadu ini di tahun 2024. Juga ada beberapa pembangunan yang dilakukan, termasuk pembangunan pagar, kemudian fasad rumah, dan pendopo juga ya, di tengah ini pendopo. Dan juga ini 14, jadi ada 14 unit rumah. Kemarin itu ada 14 unit rumah, kemudian ada satu pendopo, satu unit pendopo, kemudian fasad rumah juga ada 2 unit, dan ada sekitar pagar 2 kilo ya, ini hampir 2 kilo. Ini hampir semua dengan dana keistimewaan teman-teman. Jadi ini logo dana keistimewaan semuanya. Nah, tahun ini teman-teman, tahun ini itu rencananya akan dikerjakan juga di Dusun Wotawati ini sekitar, informasinya dari Bapak Duko ini, sekitar 35 fasad rumah. Jadi ini besok termasuk nanti masjid ini ya. Masjid ini nanti termasuk akan difasati, disesuaikan dengan ornamen yang ada di sini seperti di rumah-rumah yang ada. Jadi nanti masjid, kemudian ada 35 rumah teman-teman. Mudah-mudahan untuk tahun ini benar-benar bisa dilaksanakan untuk program dengan dana keistimewaan, walaupun ada pemotongan ya kemarin di tahun 2025. Mudah-mudahan tetap bisa terlaksana. Besok kalau sudah mulai pekerjaannya akan kita kunjungi. Semua temboknya, pagarnya sama kayak rumah-rumah zaman Majapahit. Asri. Kalau berjalan-jalan ke sini, kita seperti dibawa ke arah era abad ke-13. Ditambah lagi, suasananya sangat alami dan asri. Perlu diingat, padukuhan ini berada tepat di bekas aliran Sungai Bengawan Solo Purba. Posisinya berada di bagian terbawah cekungan dan dikelilingi perbukitan di bagian sisi barat dan sisi timur. Berdasarkan informasi yang saya peroleh, meskipun berada di dasar lembah, Dusun Wotawati memang tidak pernah banjir. Air hujan yang jatuh dari langit hanya lewat begitu saja di pedukuhan ini. Air-air tersebut kemudian mengalir ke Pantai Sadeng yang merupakan muara dari Sungai Bengawan Solo Purba. Lalu bagaimana dengan kabar bahwa siang hari di sini hanya berlangsung 7 jam saja? Pagi itu kalau jam 8 itu belum ada sinar matahari. Masih gelap? Iya, masih gelap. Jadi belum ada sinar matahari datang sini. Kalau jam 9 itu baru. Soalnya kendalanya apa? Gunungnya kan tinggi-tinggi. Ya betul loh. Ya. Kecuali gunungnya itu Dempak sama lain-lain itu bisa. Sini kan kedalamannya tanah kan paling dalam. Kalau sore itu jam 4 itu udah nggak ada. Dusun Wotawati terdiri dari 82 kepala keluarga dengan luas sekitar 12 hektar. Merupakan bagian dari Kelurahan Pucung, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kontur geografisnya
dikelilingi perbukitan purba yang menjulang. Ini secara alami memang membuat matahari seakan-akan lebih lambat terbit dan lebih cepat terbenam. Dahulu, dusun ini termasuk salah satu desa paling tertinggal di Kabupaten Gunung Kidul. Alhamdulillah, dalam beberapa tahun terakhir, dusun ini mendapatkan bantuan dana keistimewaan dari pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dana tersebut dialokasikan untuk menyulap dusun Wotawati menjadi destinasi wisata terpadu. Jadi jangan heran jika teman-teman berjalan-jalan di dusun Wotawati, maka akan merasa berada di ibu kota sebuah kerajaan Majapahit. Karena konsep desa wisata yang diusung adalah wisata yang menawarkan pengalaman unik, memasukkan sensasi kehidupan ala kerajaan Majapahit dengan peninggalan purba Bengawan Solo. Semua rumah-rumah di sini direnovasi dan akan terus direnovasi. Penduduk tidak mengeluarkan biaya sepeser pun, namun warga juga tidak diberi uang tunai. Akan tetapi, bahan material dan juga tukang langsung disediakan oleh pemerintah. Oke teman-teman sekalian, saat ini saya berada di Dusun Wotawati, masuk Kelurahan atau Desa Pucung, Kapanewon Girisubo, dan di depan ini adalah rumah Bapak Dukuh. Kemarin kita terakhir ke sini untuk pembuatan sumurnya itu belum jadi. Saat ini sudah jadi ya teman-teman. Kayaknya sudah difungsikan. Saya belum sempat tanya-tanya nih masuknya lewat mana sekarang. Kemarin bisa lewat situ ya. Dan ini salah satu sumur yang ada di lokasi ini. Ada lapangan voli ya, voli sama badminton ya, atau voli. Dan ini lewat pekarangan ya nampaknya. Nah, ini kita coba tengok ya untuk sumurnya ya teman-teman. Kemarin ini kayaknya nggak ditanami ya. Nah di depan ini ya, ini sumurnya tahun kemarin 2024 ini baru dibangun dan sekarang sudah jadi. Ini lewat situ ternyata. Kita lewat samping ini ya. Pon medal pun tinggi nih, pon tinggi, alirannya air, pon diagem. Oh dereng. Dereng disalurke napa pun disalurke? Oh disalurke mriko tengah mriko. Mbak. Nggih. Oh, nggih. Kene mriko digunakake, Pak. Di cabang-cabang napa wonten mriko tok? Nggih. Ming ten terpusat ngoten? Nggih. Oh. Nah, ini sumurnya ini teman-teman. Yang kemarin tahun kemarin baru digarap ya nih. Ini sudah jadi ini. Dan di bak sana mungkin ya, di bak atas itu ada bak ya, ada bak dialirkan ke sana ya. Ini kemarin kurang tahu nih dalamnya berapa dapatnya ya. Dan ini pakai pompa ini namanya, mungkin biasanya submersible ya. Jadi submersible naik ke sana, ini nampaknya ketampungan untuk air minum Dusun Wotawati ini teman-teman ya. Ini salah satu lokasi pembuatan sumur bor ya teman-teman. Kalau informasinya memang di bawah ini ada semacam aliran bawah tanah ya, air gitu. Nggih, mungkin ngentosi Pak Dukuh. Nggih, nonton lah. Apa? Teseten mriki.
anu kali lari-lari mahasiswa. Oh, nggih. Monggo, Bu. Nggih, monggo Pak. Para warga berkeyakinan terpilihnya Dusun Wotawati sebagai proyek desa wisata berkat kebaikan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Dikarenakan mereka percaya bahwa Sultan punya ikatan kuat dengan dusun mereka. Karena konon ada kabar bahwa pada tahun 80-an Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 pernah bertapa selama kurang lebih 40 hari di Gua Song Putri yang berada di pucuk bukit di sebelah timur Dusun Wotawati. Proses pembangunan tahap awal tahun 2024 telah selesai. Ada kurang lebih 16 rumah dan 1 pendopo yang dipugar. Tahun ini akan segera dilanjutkan pembangunan fasad rumah sebanyak kurang lebih 35 unit termasuk masjid yang berdiri di Dusun Wotawati. Kita berharap semua rumah dan akses jalan akan selesai paripurna pada tahun 2026. Semoga proses pembangunannya berjalan lancar. Setidaknya jika Dusun Wotawati sukses menjadi desa wisata yang keren, kesejahteraan warga di sini juga akan ikut meningkat. Mari ikuti perjalanan saya kali ini ke Dusun Wotawati di Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Salam sehat, tetap semangat, tetap berkarya untuk negeri.